berbeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh VR yang berdiri sejak tahun 2000 ini berlokasi di Bukit Semarang Baru, Semarang, Jawa Tengah. Dengan pabrik seluas 20 hektar, pabrik ini beroperasi pada awal tahun 2011. Dengan kapasitas produksi lebih dari 1.000 unit per hari, maka VR mencoba menjawab kebutuhan masyarakat, terutama untuk berbisnis. Dengan adanya motor usaha VR atau yang biasa disebut dengan karya, motor ini dapat digunakan untuk berbagai macam usaha. Salah satunya yang sedang marak sekarang ini digunakan sebagai bak sampah. Dengan adanya motor usaha VR, maka memungkinkan semua kalangan mempunyai usaha dengan mudah. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi di Coffee Break hari Jumat ini bersama saya dan juga Nadia Mulya. Iya, dan kita tadi sudah melihatnya di tayangan awal, ini menurut saya merupakan the future of motor usaha ya. Betul. Memang di sini banyak sekali kegunaannya di mana si motor usaha tadi itu untuk gerobak sampah juga bisa. Nah kali ini dalam tema kita itu VR motor usaha, kita akan melihat kira-kira bisa digunakan untuk apa saja dan mungkin juga bisa sedikit memberikan inspirasi atau masukan juga kepada para pemirsa di sana yang mungkin memiliki bisnis online. Kira-kira mau dipakai apa sih kalau misalnya punya VR motor usaha ini? Nah, kita akan banyak ngobrol dengan dua narasumber kita nih. Yang sudah hadir, ada Pak Ahmad Z. Dali, Deputy Director VR Motor Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Pak Dali, apa kabar? Sehat. Baik. Dan yang berikutnya ada Mas Deden Gunawan, Corporate Manager VR Motor Indonesia. Apa kabar? Baik. Kang Baik. Deden. Asli pasti Jawa Barat. Nah untuk Kang Deden dan juga Pak Dali, jadi kita tadi sudah melihat dari segi motor usahanya, tapi kan VR itu adalah VR Motor Indonesia. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu produk-produk daripada VR itu apa saja sih? Apakah spesifikasi di motor usaha aja atau adakah yang lain? Oke. Mungkin sekilas saya jelasin VR itu sendiri ya. VR itu adalah merupakan satu industri otomotif yang memang dan kita masuk dalam kategori 5 besar di Indonesia. Dan yang menariknya ini adalah VR ini adalah produk lokal yang makanya dibilang produk motor Indonesia. Sekarang kita leading brand di motor usaha yang dibilang VR karya. Nah motor usaha ini kita menguasai kurang lebih 80% dari market yang ada di Indonesia. Nah makanya sekarang motor usaha ini memang lagi banyak digandrungin oleh khususnya buat para UKM, UMKM. Karena memang secara geografik Indonesia dan secara kebutuhan secara ekonomis pun Indonesia itu sangat membutuhkan alat transportasi khususnya buat usaha yang mungkin secara ekonomis mereka bisa terjangkau. Dan juga mungkin karena wilayah Indonesia ini ya pemirsa ya, itu kan banyak daerah-daerah yang kecil. Ya. Dan VR motor Indonesia ini, motor usaha ini bisa memasuki wilayah-wilayah itu. Tapi sebenarnya VR ini cocok untuk bisnis apa aja nih kira-kira? Nah kalau secara bisnis, semua yang berbau bisnis itu pasti kebutuhannya lebih ke akan khususnya untuk yang mobile, apalagi kan dunia sekarang itu kita diharapkan pebisnis ini lebih proaktif, bukan menunggu bola yang dulu misalnya mereka buka toko. Nah sekarang udah nggak zamannya sekarang kita harus move ya. Nah makanya dengan move ini, mobile ini jadi ada juga dibilang mobile outlet. Tapi dibanding dengan roda 4 dan roda 3 ini lebih dimensinya lebih kecil dan lebih small yang sangat cocok buat UKM. Usaha-usaha apa aja yaitu seperti bisa bakery, apa semua yang berbau mobile itu semua bisa dipakai. Bahkan untuk menjadi kurir yang tadi sempat kita obrolin Iya, di awal. Kurir pun bisa kayaknya. Karena kan memang saat ini banyak sekali ya usaha kecil dan menengah terutama yang berbasis online misalnya online shop itu kan yang dijajakan banyak sekali kan delivery makanan. Yang lagi ngetren sekarang cold press juice loh, jus-jus
dingin dan sebagainya. Iya. Itu kan tidak bisa sembarangan naik motor digantungin di tas Iya. saja kan, dia juga butuh sesuatu yang aman kan untuk makanan kan. Jadi ini bisa ya, Ya, Pak ya? bisa. Karena sekarang motor ini pun juga bisa didesain sedemikian rupa sehingga bisa menjadi suatu mobil yang modern gitu. Jadi kayak food truck juga bisa. Kan Jadi sekarang kayak lagi food truck trennya tapi kan food dimensinya truck. lebih kecil. Lebih kecil. Dan khususnya kayak Jakarta yang macet dan ini akan bisa masuk ke gang-gang dan tempat-tempat yang lebih kecil. Menarik tuh ya, store. kalau mendadak tengah malam pengen makan sate Padang misalnya ya, kan itu. ya. Itu boleh loh pemirsa, ide yang bagus juga lah ya, Iya. makanan-makanan atau mungkin asinan Bogor ya Nah, kan. Langsung Jadi turun sekarang dari mungkin Bogor. buat para penjualnya Iya. bisa memikirkan nggak usah lagi pakai usaha dorong. Bisa lagi ada usaha dengan naik motor terus dijadiin box belakangnya kan lebih bagus. Ya. Lebih manusiawi. Benar. Nah kalau untuk Mas Deden itu sendiri ukurannya kapasitasnya ada berapa tuh untuk si motor usaha ini? Untuk panjangnya sendiri di motor bak sampah ini, itu ada yang panjang baknya 1,5 meter, 1,8 meter, dan sampai dengan 2 meter. Jadi Sampai 2 meter. hampir kayak mobil ya, hampir sama kayak mobil dengan harga motor gitu loh. Nah, Oke. ini sebelum kita lanjutkan, Oke. kita lihat sama-sama nih sebentar lagi ada testimoni Ya. dari salah seorang pengguna VR motor usaha ini. Ya oke, Seperti apa akan kita kira-kira? tayangkan langsung atau nanti Sekarang kita sekarang lihat. saja ya, ini dia liputannya. Saya Liston, saya membantu nasi ayam Bu Nyoto. Sebelum memakai VR ini kita tuh memakai becak. Pakai becak itu ruwet, masalahnya bolak-balik. Kalau pakai VR ini hanya sekali angkut, sudah cukup. Kita memakai VR ini sudah kira-kira 2 tahunan. Sangat membantu kelancaran pekerjaan kita. Terima kasih VR. Nama saya Sokip, pekerjaan saya membawa jasa angkut VR. Sebelum saya membawa VR, saya membawa becak. Saya membawa becak susah cari uang. Sekarang saya membawa VR, ya lebih lumayan daripada becak. Terima kasih VR sudah membantu saya. Iya, kita kembali lagi dan tadi sudah lihat beberapa testimoni dari para pengguna VR motor usaha, ternyata sangat menguntungkan. Ya, dengan Ya. cost yang untuk namanya juga usaha kan, kita harus memikirkan agar Biaya costnya bisa ditekan operasionalnya. serendah mungkin. Nah dengan ini saja kan kita udah bisa memikirkan sebenarnya tidak perlu sewa tempat kan, Ya, kalau betul. kita ingin membuat kafe berjalan misalnya Misalnya seperti kan. Dan untuk cost transportasi juga jauh lebih rendah karena kita tidak menggunakan jasa pihak ketiga untuk bisa mengantarkan dan Nah, tapi yang paling sebagainya. penting yang dipikirkan adalah VR motor usaha ini ternyata bisa membantu masyarakat yang tinggal di kompleks-kompleks atau perumahan Ya. yang kecil-kecil ya, Ya. untuk mengangkut sampah. Ya. Nah ini kan tadi bilang bisa di customize atau bisa di made by order sebenarnya jadinya. Nah, di customize itu kan banyak. Jadi ini sekarang itu dalam hal motor usaha ini ada yang dipakai buat delivery. Kalau delivery kan sudah umum, memindahkan satu tempat. Terus sekarang ini ada namanya motor usaha, dipakai untuk modif segala macam usaha, baik itu laundry. Nah sekarang juga usaha itu pun sudah jemput bola, ya kayak misalnya cuci mobil, mereka datang ke rumah-rumah. Nah ini ada gambarnya juga nih. Ya. Nah, Tadi itu di juga- awalnya tuh yang untuk sampahnya itu jadi menggunakan hidrolik ya. Ya, nah Dan itu sekarang customize juga ya sesuai dengan permintaannya. kebetulan sekarang kita sudah develop jauh berkembang ya. Sekarang untuk bak sampah ini kita coba mulai develop ya. Biasanya bak sampah yang belakang ini lurus, sekarang kita udah bikin miring. Supaya waktu di hidrolik juga nggak tumpah kemana-mana. Kemana-mana, Jadi, betul. Nah ini buat kita ini luar biasa ya, karena ini sangat membantu buat khususnya perkotaan. Iya. Iya. Apalagi sekarang Pemda lebih menggalakkan yang namanya go green, supaya Iya. terus nggak usah truk-truk yang besar masuk ke kota, cukup ini masuk yang Yang kecil-kecil kecil-kecil. ini sampai ke perumahan-perumahan, nanti diposting di satu tempat untuk diambil dengan truk yang besar. Betul. Nah ini juga perbandingan dengan trek juga jauh lebih ekonomis, bisa 1:10. Nah itu yang membuat kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu para
khususnya kebersihan kota. Kebersihan, Jadi kayak tadi Kang Deden bilang lebih manusiawi ya Kang Deden. Daripada lihat orang narik-narik dengan gerobak yang udah kotor. Nah lebih baik seperti yang ini ada di gambar, kita lihat bagaimana dia menggunakan sistem hidrolik tersebut sistem hidrolik. Ya. Nah, dan pertanyaan saya selanjutnya adalah untuk ini kan terlihat ya bahwa ada beberapa modifikasi yang dilakukan, diberikan hidrolik dan ukurannya. Itu untuk misalnya kita mau melakukan pemesanan yang custom, itu bisa maksimal kapasitasnya berapa besar dan ada minimum ordernya nggak? Mungkin Mas Deden silakan. Jadi gini, untuk custom dan tidak ada minimum order. Oke, jadi walaupun hanya butuh satu aja di misalnya, ada yang baru merintis usahanya, dia mau coba satu dulu bisa ya Mas Deden? Bisa, bisa langsung. Maunya seperti apa kita bisa ikuti. Nah, seperti apa tuh bisa sampai semana nih batas untuk berkreasinya? Maksimum dimensi untuk bagian belakangnya kira-kira berapa? Ini kalau tadi kan saya bilang sudah panjangnya itu sekitar 1,5 meter, 1,8 meter dan 2 meter. Dan itu bisa dibuat apa aja, mau angkut sampah, pengangkut sampah, bisa hidrolik yang sudah menjadi varian kita juga sebenarnya. Jadi kalau di sistem ini semua pemerintah bisa beli secara online di websitenya. Sekarang di katalog LKPP itu secara online dan transparan, Mas Arsya. Jadi kita nggak perlu ke toko mana untuk mendapatkan VR motor usaha, nggak usah bisa untuk pemerintah. juga. Bisa Bisa ke toko, bisa juga online. Online pun juga pemerintah atau orang siapapun itu bisa online dan tinggal bisa di kredit pun langsung dibagi pakai kartu kredit gesek seperti Bisa kita beli kartu kredit, online. bisa pakai leasing, bisa. Waduh, bentar lagi kayaknya akan keluar cicilan 0% berapa bulan. Sudah ada. Waduh, Sudah ada juga. Sudah ada. Sepertinya Bisa semua yang setahun 12 kali 0% sudah ada. semua yang kita pikirkan udah dipikirkan duluan oleh mereka ya sepertinya. Nah itu juga kalau kita pesan online itu juga cut transportation cost loh kita untuk pergi ke lokasi kan bisa dipantau dari rumah. Kita tinggal lihat aja mungkin ada apa namanya spesifikasi semua ada semua ya. Cuma memang di online tidak semua yang dibutuhkan kita siapkan di situ karena memang range-nya terlalu banyak. Jadi biasa nanti ada TikTok lagi sendiri. Biasanya kita juga ada website yang namanya www.vrmotor.com, itu semua bisa dilihat di situ. Bahkan jaringannya pun itu ada di situ semua. Ini kan pabriknya ada di Semarang. Apakah memang pemasaran di awal itu daerah Semarang atau sekarang sudah seluruh Indonesia? Pabrik kita ambil di Semarang karena kita mensupply bahwa itu memang tengah-tengah dari Indonesia, Jawa Tengah. Nah itu buat kita bukan karena hanya untuk Semarang, bukan. Kita memang udah dari awal, dari tahun 2000, udah 15 tahun ini kita memang udah distribusi dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua titik kabupaten kota itu kita sudah ada. Itu kan sudah 15 tahun kita bangun. Baru mau tanya, ini kita memang sepertinya satu gelombang lebih maju. Ini saya mau tanya udah berapa lama? Ternyata 15 tahun dan sudah cukup ini ya, distribusi sudah cukup di mana-mana sekeliling Nusantara ya jaringannya ya. Oke, nah kita mungkin sekarang ingin mengetahui juga testimoni lainnya. Jadi tadi kita pemirsa sudah melihat ini bisa digunakan untuk gerobak sampah bisa, untuk antar misalnya untuk botol air mineral dan sebagainya macam juga bisa. Mau ditambahin hanger untuk baju-baju juga bisa kah? Bisa. Bisa. Waduh, apa yang nggak bisa ya? Kita akan lihat nih mungkin testimoni ini kira-kira dia bergerak di bidang apa ya pemirsa? Ini dia. Saya Budi, saya punya usaha air isi ulang galon. Awalnya saya menggunakan sepeda motor roda 2 yang mana kapasitas isinya hanya paling 3. Sekarang saya beralih ke roda 3 dengan merek VR. Ya, kapasitas isinya bisa mencapai hampir 50 galon. Lebih efektif, lebih singkat, dan lebih cepat. Nama saya Ali, saya memiliki usaha cappuccino cincau. Saya memakai VR itu sudah 1 tahun. Sebelumnya saya cuma di kios. Setelah ada VR ini, saya terbantu mengembangkan usaha saya. Sekarang saya sudah menjangkau banyak tempat untuk usaha saya. Terima kasih VR. Nah, sepertinya sebelum kita memulai pembicaraan kita perlu kita ingatkan kepada para pemirsa terutama yang memiliki usaha bisa melihat sendiri ya kira-kira seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa membantu usahanya baik dari segi untuk transportasinya atau bahkan bisa menjadi outlet yang berjalan ya. Ya, VR Motor Usaha ada websitenya www.vrmotor.com ya. Iya, betul. Nah, mungkin pertanyaan awal saya nih ya Pak adalah kan saat ini banyak sekali motor usaha yang rakitan bikin sendiri. Nah, kalau dari segi safety-nya dibandingkan dengan VR motor usaha ini seperti apa nih? Dan apakah memang cost-nya signifikan untuk
pengen rakit-rakit sendiri, mungkin mau siapa? Siapa Pak Mas Dali? Ya, intinya kalau pabrikan dan rakitan sendiri, ya kalau rakitan saya mungkin nggak bisa ukur ya. Tapi kalau pabrikan tentu ada melalui step-step. Bahwa itu harus melalui uji emisi uji tipe, uji emisi dan segala macam, karena kita pun secara legal harus mendaftarkan ke Dinas Perhubungan. Secara untuk angkutan apa semua itu clear semua resmi. Tapi kalau rakitan kan ini kan tergantung dari megafornya itu seperti apa gitu. Jadi ya, tapi ya ini Indonesia ya. Tapi secara harga pun tentu juga mungkin akan jauh lebih costly ya, lebih murah ya kalau kita juga udah pabrika udah lebih clear, dan kita harganya pun juga kita udah mulai buka sekarang itu di angka 18-an juta. Jadi ini udah kayak motor biasa aja gitu. Dan juga pasti untuk keamanan di jalan dan segala macam dengan VR motor usaha ini lebih aman. Jauh lebih aman dan lebih legal gitu. Itu penting loh ya. Nah, ini kalau untuk customer care-nya gimana? Untuk misalnya customer care ya. Pertama kita juga khususnya untuk jaringan kita di Indonesia udah ada 500 titik kota. Jadi semua ada 500 kabupaten kota itu ada semua titik-titik kita yang itu sudah tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ini juga sudah ada 3S, sales, service dan spare part. Tapi itu pun juga kita siapin yang namanya online spare part. Jadi mereka pun juga bisa lihat lewat online kalau mereka tidak bisa akses. Kalau daerah-daerah setempat, misalnya daerah setempat juga nggak ada, itu kita backup juga dari pusat untuk kirim secara online. Itu spare part. Sudah dimudahkan. Iya. Jadi terus jaringan pun mereka bisa langsung datang ke sana, perbaiki di sana, dan itu kan juga bergaransi 3 tahun. Jadi itu nggak usah perlu worry bahwa untuk VR itu sendiri memang udah dimaksimalin ke sana. Kemarin VR baru merayakan ulang tahun nih, bener ya? Ke-15 sih jadinya ya? Ya, ke-15. Tepatnya 23 Februari kemarin. Jadi bintangnya Pisces itu. Pisces. Ada perayaan apa sih di VR motor Indonesia? Perayaan itu kita rangkaikan beberapa acara ya. Itu kebetulan karena kita pabrikannya di tengah, kita ambil tengah. Kita bikin di Semarang. Yaitu tepatnya di pabrik Semarang, dan kita kebetulan sekarang lagi membangun satu produk baru yaitu trail. Yang ini sangat segmented ya, karena kita bukan hanya di roda 3 tapi roda 2 juga. Nah, trail itu kebetulan juga akhir Desember kemarin kita ada namanya Touring VR Jelajah Indonesia yang menempuh jarak 20.000 km. Wow. Itu rekor muri satu-satunya motor trail yang dengan motor trail VR ini. Itu dari kilometer Nor Sabang sampai kilometer Merauke, Sabang sampai Merauke. Berapa pesertanya? Ada 6 orang dan kita pilih memang rider-rider yang tangguh ya, salah satunya Peter Tanujaya pembalap. Mereka 30 hari jalan terus naik motor ini, dan alhamdulillah juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini rekor muri yang pertama nih Pak? Rekor muri yang pertama untuk dan ini yang satu-satunya. Karena ini produk Indonesia. Benar, motor berbuatan. Sebentar lagi ada lagi nih mungkin dia trek-trekan panjang dengan itu motor usahanya. Motor usahanya. Jadi sambil ini lagi kita ini juga. Jadi ada rekor muri, kita sudah sementara jalan. Ada yang lagi jalan keliling Indonesia pakai motor roda 3 juga. Tapi nanti kita akan expose lagi kalau udah selesai acaranya gitu. Akan kita undang pastinya. Ya. Dan mungkin baik dari Mas Deden dan Mas Dali juga mungkin ada yang ingin ditambahkan dari segi harapannya ke depan seperti apa. Silakan. Harapan kita untuk ke depannya bahwa karena kita VR Motor Indonesia, kita akan berharap akan terus mengembangkan menjadikan suatu leading brand di Indonesia, khususnya motor Indonesia yang lokal. Dan yang kedua, kita bisa menyiapkan alat transportasi yang sesuai dengan masa ekonomi Indonesia, baik itu secara ekonomis maupun berkualitas, sehingga motor Indonesia ini menjadi pilihan masyarakat di Indonesia. Itu harapan kami. Jadi kepikiran yang tadi Mas Dali sama Kang Deden ngomong soal bagaimana bisa mengcustomize si motor usaha ini, VR motor usahanya. Saya jadi kepikiran. Kamu bilang tadi sate Padang, saya kepikiran. Jualan sate Padang pakai itu lucu sebenarnya. Gak apa-apa, nanti biar saya jadi customer yang sebenarnya nantinya semua yang gerobak itu lambat laun juga akan geser ke sana. Betul. Ya, karena kan sudah lebih manusiawi kan. Tapi mungkin dari VR Motor Indonesia ada ini nih, misalnya memberikan gratis misalnya atau paket lah buat para pedagang atau gimana lah kerjasama. Ya, kita sudah sementara membangun plasma UKM, bekerja sama dengan perbankan dan pemerintah untuk mereduce cost supaya mereka akan bisa lebih lebih cepat.
Biasanya di hari Jumat nih ya, orang-orang mau menyambut akhir pekan kan mulai tuh banyak ide-ide brilian mulai muncul ya. Mungkin bagi yang aduh saya capek harus menghadapi macet kantor nanti mau berpikiran buka usaha sendiri, boleh sedikit saya mau tanya dengan Kang Deden nih. Misalnya nih manakala kita ada sebuah ide untuk usaha. Terus terpikir kita mau menggunakan motor usaha ini sebagai untuk transportasinya. Itu dari kita mulai ada ide sampai dengan motor itu sudah jadi itu membutuhkan waktu berapa lama? Sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan. Wow. 1 minggu sampai 2 minggu untuk menunggu ya, jadinya ya? Iya, tingkat kesulitannya seperti apa, kita lihat juga bahan dasarnya terbuat dari apa gitu loh. Termasuk jika kita mau pilih warna cat apapun, warna pink seperti baju saya juga mungkin bisa. Sudah banyak yang ada, kita juga udah banyak siapin. contoh. Jadi kalau misalnya pilihan motor di bagian depannya itu kita bisa request juga atau sudah ya udah dapetnya ini? Bisa request juga karena kita juga udah siapin yang model tertutup. Jadi sehingga aman. Oh iya, jadi nggak pakai kehujanan. Nggak pakai kehujanan. Iya betul. Dan extra storage space juga nanti di bagian dalam. Sudah ada wipernya juga. Udah ada wiper. Jadi udah kayak mobil luar biasa. Itu bagus juga ya. Oke, jadi untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, pemirsa bisa lihat di www.vrmotor.com dan di situ kita bisa melihat kira-kira seperti apa jenis motor usaha yang bisa disesuaikan dengan tipe usaha atau kita. Hanya butuh sekitar waktu 1 mingguan. 1 sampai 2 minggu. 2 mingguan lebih dan untuk misalnya bisa. mau banyak orang Indonesia yang harus melihat dan menyentuh itu bisa datang ke distributornya ya. Yang sudah di Jakarta pun sudah banyak dan seluruh Indonesia sudah ada. Ya, dan ini bisa digunakan oleh pengendara dengan SIM jenis apa nih sebenarnya kalau gini? SIM Y atau SIM C? Sekarang itu tetap C karena ini SIM C, karena motor ya. Tetapi di ini tetap ditulis adalah roda 3 karena sudah nomor roda 3. Kalau mau aman ya B1 umum aja. Jadi dari segi kita bisa lebih tenang ya, dari segi keamanan juga sudah terbukti karena ini kan adalah rakitan dari pabrik kan, udah ada standarnya juga. Untuk di jalanan protokol-protokol misalnya memang harus lewat tuh udah aman karena legal. Gitu. Udah Oke, baiklah, jadi semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kita ucapkan terima kasih kepada Kang Deden Mas Dali telah hadir di sini. Sukses buat VR Motor Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa, setelah ini kita ada tayangan tentang operasi sesar. Waduh, dan kamu yang akan membawakan? Ya, tapi nanti dulu ya. Saat lagi kita bertemu lagi tentunya di Coffee Break saat lagi. Sekaligus mengesahkan bahwa touring motor trail VR jelajah Indonesia 20.000 km selama 90 hari ini resmi kami catat di Museum Rekor Dunia Indonesia. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Banyak yang beranggapan tidak lengkap rasanya menjadi ibu bila persalinan tidak dilakukan secara normal. Kini, fenomena ini tampaknya sedikit bergeser. Sebuah survei terhadap 849 ibu muda di Indonesia menunjukkan bahwa 46% diantaranya mereka lebih memilih persalinan dengan operasi sesar. Sebelum menjalani persalinan sesar, pastikan ibu mengetahui benar-benar akan metode persalinan beserta kelebihan dan kekurangannya. Hai, Apa selamat kabar? Pagi. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah saya sehat. Harusnya gimana? Baik, sehat Ya ya. Allah, Alhamdulillah, Bu alhamdulillah Haji. sehat ya. Amin. Alhamdulillah juga semoga ini ibu-ibu yang saat ini sedang menyaksikan Coffee Break yang kebetulan sedang hamil sedang mengandung, semoga juga dalam keadaan sehat. Jangan lupa diperiksa kandungannya, minum banyak vitamin, terus makan yang sehat-sehat, jangan stres gitu. Betul, tidak boleh dan semoga suaminya juga tetap terus mendukung gitu kan. Apalagi yang menjelang persalinan, apakah nanti akan melakukan persalinan secara normal ataupun secara sesar itu merupakan hak untuk Anda. Nah, tapi
Hari ini kita mau ngobrolin soal sesar sebenarnya, karena masih jadi pro dan kontra. Ya. Kenapa sih kalau bisa normal aja, ngapain sesar? Terus juga katanya normal sama sesar harganya lebih mahal nih sesar, katanya gitu. Makanya kita tanya ya. Kita tanya aja ya, sama mumpung ada dokter di sini. Ada Dokter Nurwansyah. Hai. Hai, Selamat pagi. Dok, apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Sesi Idris. Hai Sesi, apa kabar? Apa kabar? Pagi, sehat sayang. Sesi ini dulu sesar juga ya, melahirkan anak pertamanya ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2013. 2013. Nanti ada cerita spesial dari Sesi mengenai sesar waktu itu. Nah, sekarang kita tanya sama Dokter Nudi nih. Dok, sebenarnya yang dimaksud dengan sesar tuh apa? Ada juga dokter yang bilang apa seksio atau apa gitu. Oh, iya. Itu gimana? Gini, aslinya itu sesar itu dari si Julius Caesar dulu. Julius dulu ya, Caesar. zaman dulu nih. Jadi namanya Caesaria. Jadi kalau dalam bahasa kedokteran seksio itu menyayat. Nah, menyayat. Kalau kita sebut seksio Caesaria, kita menyayat untuk melahirkan bayi melalui depan perut. Jadi tidak melalui yang senggama. Biasanya kan yang normal kan yang senggama begitu. Oh begitu. Ya, jadi sesar itu asal katanya dari Julius Caesar yang zaman dulu orang nggak bisa lahir, kita buka aja dari atas gitu. Oh, berarti emang sesar udah dari zaman dulu juga ya prosesnya. Betul. Ya. Dan ini prosedur awal untuk persalinan sesar tuh seperti apa? Kan seperti tadi kita sampaikan sempat ada pro dan kontra kan, normal apa sesar gitu kan. Tapi kan sebaiknya kalau misalnya dokter sudah menyarankan sesar ya udah sesar aja gitu, karena kan memang ada pendapat ahli di sini yang berperan itu kan. Ahli dok. Ini gimana sih dok awal mulanya? Jadi cikikannya sama dokternya. Zaman dulu memang namanya dokter ahli loh. Jadi dirubah-rubah jadi dokter spesialis. Nah, dia kalau operasi atau pilihan antara lahir normal dengan lahir operasi itu ada yang namanya ada indikasi. Indikasi. Jadi kalau seseorang ibu hamil mau melahirkan, terus harus ada indikasinya. Indikasinya harus tegas, nggak boleh indikasinya pelin-pelan gitu. Indikasinya bisa karena ibunya atau karena bayinya. Kalau karena ibunya, misalnya ibunya sakit jantung, dia kalau lahir normal harus ngejan, itu kan bisa beban jantung, jadi harus di sesar. Atau karena bayinya letaknya melintang tuh gini, kan kalau yang normal kepalanya di bawah. Karena kalau bayi dalam kandungan itu kepalanya lebih besar dari bokongnya. Coba lahir normal nih, misalnya dari bawah, bokong keluar nih kepala bisa nyangkut. Dan itu bisa berakibat jelek pada bayinya. Nah, bisa jadi nggak nangis atau lumpuh dan sebagainya. Oleh karena itu zaman sekarang kita mau sesar gitu. Nah itu jadi harus ada indikasinya. Kalau indikasinya tegas, oke. Tapi kalau indikasinya ragu-ragu, ini nggak bisa nih kayaknya nih, nah, jangan pakai kayaknya, harus tegas. Ya atau tidak gitu ya. Tapi kalau dokter zaman sekarang tetap menyarankan untuk normal ya dokter? Oh iya tetap. Jadi pilihan pertama harus normal. Ya gitu. Jadi kalau nggak bisa lahir normal, ya apa boleh buat operasi. Kok ada nggak gini dok ya, pasien yang datang gitu terus langsung bilang, dok saya mau sesar aja. Kenapa ya? Pokoknya saya pengennya sesar aja. Itu gimana dok? Banyak tuh. Banyak. Zaman dulu kita nggak boleh tuh indikasi namanya atas permintaan sendiri. Dulu nggak ada. Tapi dengan berkembangnya pengetahuan dan sebagainya, itu ada kejadian soalnya banyak di luar negeri itu dia minta untuk disesar. Tapi dokternya tidak mau karena menyangkut insurance dan menyangkut tidak ada indikasi. Terus si dokternya nggak mau, ini nggak ada indikasinya, saya nggak mau operasi. Di proses, akhirnya jelek bayinya. Nah, jadi dan nuntut, kan suami saya sudah minta istri saya disesar aja gitu. Itu di luar negeri. Nah, perkembangan itu kemudian terbitlah
surat semacam kayak 11 himbauan. Maret lah gitu ya. Himbauan bahwa kalau ada permintaan dari pasien ada sisi bisa masuk boleh lakukan operasi gitu. Gitu. Sesi ini karena sudah mengalami proses sesar itu sendiri, dari tadi ketika ngomongin bayi proses persalinan dia selalu gini ngilu gitu. Gimana rasanya, Bu? Ngerasain mules sesarnya gitu ya doknya gitu. Itu ngerasain, karena kan aku hampir 4 kali itu nginep di rumah sakit, bolak-balik karena pengen normal. Belum pulang lagi. Akhirnya pas satu hari udah masuk ruang normal juga dok, gitu. Udah bukaan 5, ini udah hampir 4 jam nggak mau naik-naik lagi. Sedangkan udah induksi, itu udah mulesnya kayak, aduh ini kapan keluarnya sih ini bayi gitu. Udah berteriak-teriak. Udah teriak-teriak dok, itu udah rame udah ya sekeluarga gitu. Akhirnya yang nggak tega ini adalah mama sama papa gitu. Akhirnya mereka, udah Kak, sesar aja. Enggak, aku mau normal. Sesar aja, aku mau normal gitu. Tapi udah nggak bisa karena udah capek, udah ngedrop juga. Akhirnya sesar. Jadi ngerasainnya 2 kali, ngerasain mules iya, induksi iya, sesar gitu. Aduh. Udah ada bukaan sampai 5 lagi gitu ya. Itu jadi kayaknya sekarang kalau ngebayangin hamil terus sesar lagi, Tuhan kalau bisa saya normal aja. Berarti ini kan kondisinya si Sesi ini sudah mempersiapkan diri untuk lahir normal, tapi kenyataannya dia harus melakukan sesar. Nah, untuk kondisi seperti ini sebenarnya apa sih yang harus disiapkan oleh ibu dan juga pasangan si suaminya ini? Nah, kita obrolin di segmen berikutnya. Sekaligus kita buka-bukaan deh obrolannya di sini. Ayo dibuka aja semuanya. Bukan 5 atau 10 gitu. Nah, tenang aja. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Nah, kita kembali lagi nih. Ini menarik dan seru tuh, banget jatuh ya. Tuh, saking menariknya. Tapi karena memang gini ya, persiapan persalinan itu bukan hanya ibu dan bayinya yang harus siap, tapi pasangan. Pasangannya juga. Laki-laki itu harus siap loh. Iya, apalagi kan terus mensupport kan. Iya, benar. Apa namanya, keputusan terakhir juga suami juga akan ditanyakan. Ya. saya Nah, tadi sebelum jeda saya sih sempat cerita bahwa dirinya pada saat itu sudah mempersiapkan diri untuk melahirkan secara normal. Sudah sampai pembukaan 5, tapi ternyata bayinya nggak turun-turun. iya, dan energi juga sudah habis itu kan. Betul. Nah, ini kondisi seperti ini dok, dan ini pasti juga sering terjadi gitu kan. Sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang ibu dan juga pasangannya? Ini sekarang ilmu itu berkembang ya. Ada yang namanya patient journey. Nah, patient journey itu adalah jadi kalau di kebidanan ibu hamil itu sebelum jauh hari waktu hamil itu kita udah bilang, Bu, ini sementara ini belum ada indikasi operasi. Tapi bukan mustahil sebelum terjadi proses persalinan mungkin terjadi hal-hal yang bisa membahayakan bayi maupun ibunya dan harus disesar. Atau setelah terjadi proses persalinan dan bayinya nggak keluar-keluar juga kemungkinan harus dioperasi besar gitu. Jadi artinya harus ada persiapan mental. Kemudian persiapan dari lingkungan. Nah, suami pasti harus dukung. Suami harus dukung. Nah, yang susah itu untung papa mamanya Sesi ini agak moderat kan. Udah operasi sesarnya karena ngelihat perjuangannya Sesi saat itu ya. Iya, tapi kalau ada orang tua atau mertua yang masih menahan, jangan egonya. Jangan, pokoknya harus normal. Harus normal. Karena kalau tidak normal belum menjadi wanita seutuhnya. Jadi artinya persiapan ada mental. Mental ini sangat tergantung dari suami dengan lingkungan. Lingkungan itu ayah, ibu, mertua dan sebagainya. Terus baca-bacalah di literatur, browsing di internet. Tapi jangan di mailing list gitu, yang isinya gosip melulu. Biasanya itu malah jadi lebih deg-degan ya, karena kan satu pengalaman yang lain bagaimana cara penyampaiannya juga berbeda. Sendiri gitu. Jadi jangan lewat mailing list ya. Tapi Sesi sendiri pada saat waktu itu mau melahirkan akhirnya memutuskan dibilang ini harus sesar, bagaimana mengontrol dirinya Sesi waktu itu? Agak nggak terima sih sebenarnya, jujur gitu ya, nggak terima karena dari awal aku tahu aku hamil, aku udah tekad gitu bilang ke dokter, Dok, saya mau normal, gimana pun caranya saya mau normal gitu. Jadi udah dalam hati kecil tuh udah harus normal, nggak normal ya. Jadi pas sesar, aduh sesar ya gitu. Jadi kayaknya tuh ngerasain sakitnya tuh kayak disuntik dan aku tuh paling parno sama operasi gitu. Jadi
kebayangan aku tuh, aduh operasi lagi ya gitu. Jadi sebenarnya nggak terima, hati kecil sih. Dan akhirnya bisa memutuskan legowo gitu kan, akhirnya sesar gitu. Nah, terus kemudian setelah operasi itu berjalan, babynya keluar, babynya tumbuh, ada efek samping yang dirasakan tidak? Ada, jadi katanya kalau sesar itu kita nggak boleh capek, nggak boleh ngangkat berat katanya ya dok ya. Cuman waktu itu saya melawan itu semua, karena pas abis aku lahiran itu Lebaran, jadi mbak di rumah tuh pulang, mau nggak mau kan ada baby nyuci baju sendiri, nyetrika segala macem, ngangkat lah tuh ember segala macem. Akhirnya seminggu setelah itu efeknya tuh adalah kram perut dok. Tapi bukan lepas jahitan ya, tapi kram perut yang akhirnya sampai geremetan, sampai kayak udah mau pingsan dan segala macam tuh udah nggak ketahan gitu. Jadi kayak kram aja tiba-tiba yang menggigil. Sampai menggigil gitu. Jadi, nah itu gimana dok? Apakah itu termasuk bisa disampaikan, bisa dikatakan sebagai efek samping atau gimana apa sih? sugesti Bisa saya dong, diluruskan gitu gimana dok? Jadi enggak ada itu sebenarnya. Jadi apa namanya, orang operasi, jangankan yang operasi, yang melahirkan biasa juga kalau dia kan, waduh saya nggak bisa nih, nggak boleh jalan mesti begini. Iya katanya ya dok ya, jalannya harus rapot gitu. Ya dok ya, sebenarnya jalan biasa aja gitu. Zaman dulu memang orang nggak dijahit kalau lahir normal nih, zaman dulu nggak dijahit, begitu nggak dijahit kan buka gini sakit. Bukan sakit, nanti nggak sembuhnya iya. agak rapet gitu ya. Jadi kalau misalnya dia dijahit ya, zaman dulu orang seperti itu. Jadi tergantung dari kepribadian si ibu nih. Kalau ada yang semangat, pokoknya gue nggak mau tahu, anak gue urus terus. Nah aku kayak gitu dok, tapi malah jadi kram dok. Ya, jadi artinya sakitnya bekas luka operasinya kan. Iya. Jadi bagaimana mensiasatinya? Kan dia kalau operasi itu kan gini. Iya. Jadi kalau bergerak dia gini-gini kan, nah itu yang bikin nyeri. Nah, ya kan, supaya dia nggak gerak-gerak dipakai itulah. Bebet. Saget, korset. Yang keren dikit dong. Dulu dokter Nudi juga ngomongnya bebet, cuman karena tapi sekarang udah modern, jadi udah nggak ngomong bebet lagi ya dok ya. Sekarang apa dok? Korset. Jadi mestinya bisa disiasati dengan itu, jadi bisa bergerak dan sebagainya. Tapi juga mungkin masalah psikologis kali ya dok ya, karena emang ada bekas luka, terus bawaannya takut ya. Pasti ada efek gitu. Pasti. Jadi berarti meskipun itu sesar ataupun normal, ketika memang katakannya itu lukanya kan belum rapat, belum sembuh, belum apa sih? Biasanya kalau orang udah dipulangkan, itu udah rapat. Udah rapat, oke. Tapi belum boleh melakukan aktivitas yang berat gitu. 40 hari baru boleh. 40 hari, sesi seminggu. Karena nggak tahan kan, kita biasa tiba-tiba gerak, terus harus diem gitu, aduh. Iya, betul. Terus nih dok katanya, boleh nanya ya? Boleh. Obat Cina itu dok, obat Cina. Apa? Obat Cina itu bener nggak dok katanya? Biar cepat mengeringkan lukanya gitu. Sedangkan kan aku waktu itu ASI nih dok, lagi ASI terus harus minum obat Cina gitu. Sebenarnya itu kan isinya antibiotik ya, antiseptik sama. Sebenarnya yang diberikan yang obat yang itu kan kayak jamu yang dikapsulkan kalau nggak salah tuh. Nah itu boleh saja, tetapi sebenarnya si dokter sudah memberikan yang hampir sama dengan itu. Nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrolin lagi tentang teknik penanganan sesar itu seperti apa. Iya, oke. Dan juga fakta ya kemarin yang baru saja terjadi di Jakarta kalau tidak salah beberapa waktu belakangan ini mengenai Bu Vanessa Spinal. Nanti kita akan tanya lebih lanjut ke dokter ya. Tetap di sini hanya di Coffee Break. Oke, ini lanjut lagi nih, ini obrolan seru banget nih ya. Iya, jadi saya aja yang, karena istri saya waktu hamil melahirkan normal, dua-duanya normal. Jadi nggak ngalamin yang sesar. Ibu saya waktu itu ngelahirin adik saya, dia sesar. Ngelahirin Harsya? Normal waktu itu. Luar biasa. Makanya anaknya nggak normal. Oh iya, anaknya normal ya. Oke, jadi tadi pada segmen sebelumnya disampaikan sesi sesar itu kan, tapi sebelum 40 hari dia melakukan aktivitas yang cukup berat, akhirnya
merasakan ketidaknyamanan. Kram gitu kan. di perut gitu. Kram ya. di perut, tapi sudah diluruskan oleh dokter, apapun pilihannya normal ataupun sesar, ketika memang belum 40 hari tapi sudah melakukan aktivitas yang cukup berat, hal itu memang bisa terjadi. Gitu. Jadi bukan karena sesarnya gitu ya. Sudah lega Bu sekarang Bu? Sudah. Oke. Jadi anak kedua sebelum 40 hari, jangan kerja berat dulu ya Bu ya? Dan kalau bisa normal ya Dok. Bisa nggak sih Dok kalau habis sesar ke normal Dok? Bisa dengan catatan, anak kedua itu lahir, si kakak ini itu berusia paling sedikit 18 bulan. Oh, berarti udah bisa 18 dong bulan. sampai Iya. ya. Ada strategi biar normal nggak Dok? Ada dari hamil masuk 7-8 bulan, itu ikut senam hamil. Oh, itu ngaruh ya Dok? Sangat berpengaruh. Ini kan beberapa waktu lalu sempat cukup ramai diperbincangkan gitu kan mengenai kejadian ataupun kasus Bu Vanes. Ya, Bu Vanes ya kalau tidak salah betul ya. Ini apa yang harus dilakukan sih ibu dan suami ketika memilih untuk menjalani operasi sesar supaya hal itu tidak terjadi lagi? Dan sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Ya, pertama-tama saya ngucapin turut prihatin dengan kejadian itu. Atas nama saya pribadi, mungkin juga teman-teman yang nggak sempat menyampaikan. Sebenarnya itu Bu Vanes itu kan nama dagang, satu obat yang untuk anestesi supaya tidak nyeri pada saat operasi. Namanya nama dagangnya Bu Vanes itu. Bu Vanes itu disuntikan melalui tulang belakang masuk dan seterusnya. Nah, kejadian yang kemarin itu sebenarnya si dokter juga nggak tahu tuh. Jadi di botol obatnya tertulis Bu Vanes. Warnanya sama dengan Bu Vanes yang biasa digunakan, terus ditusukkan gitu kan. Ternyata isinya katanya beda. Jadi itu yang menyebabkan dia gangguan. Sebenarnya si dokter nggak bisa apa-apa. Si pasien juga, ya, Dok, ya? Iya, si pasien juga nggak bisa bilang apa-apa. Yang bisa ya itu, ya doa kan berarti kan. Tapi dilihat juga ininya predikat si dokternya ini sebagai apa, track recordnya rumah sakitnya, track recordnya seperti apa. Sesuai dengan, makanya ada yang namanya patient journey, ada yang namanya patient safety, itu dilalui nggak seperti itu. Nah, prosedur-prosedur itu dilewati, insya Allah enggak lah begitu. Dan sebenarnya apakah pasien ini memiliki hak untuk mengetahui rincian obat-obatan atau apapun itu yang akan diberikan kepada si pasien? Iya, seharusnya iya, bisa. Makanya namanya ada patient journey. Nanti patient journey itu dikatakan ibu akan dilakukan penusukan dalam operasi besar, ibu masuk rawat, diperiksa laboratorium, nanti akan biusnya ada 2 cara, dengan pakai alat khusus ya, disuntik ini terus ibu tertidur, atau dengan penusukan obat di tulang belakang. Nah itu di situ tanya, dok yang ditusukkan obat apa? Ya kan harus dijawab. Boleh, itu hak nanya pasien. Jadi kesadaran pasien juga diperlukan. Kalau dapat dokternya, dokter Nudi enak. Tapi kalau dapat dokter yang kaku, itu kan gini, udah percaya aja, kan ada juga dokter yang kayak gitu Dok. Iya, makanya dilihat itu predikat atau track record si dokter dan rumah sakitnya. Dia menjalankan patient safety enggak, patient journey-nya enggak diliwatin. Kalau patient safety dan patient journey-nya ada, dia biasanya sampai ke finish lah. Makanya memang pada saat proses kehamilan dan pemeriksaan itu memang kita harus dapat dokter yang pas ya, sebenarnya ya untuk itu ya. Gitu. Berarti pemilihan dokter itu juga memegang peranan sangat penting ya. Betul. Kan? Bisa diajak bicara hati ke hati atau tidak gitu kan. Kayak aku aja, aku 4 rumah sakit dan yang pertama sebelum akhirnya memutuskan dengan dokter yang terakhir gitu. Akhirnya oh ya saya sama dokter ini, ayo bismillah sampai selesai gitu. Cocok-cocokan gitu berarti jodoh-jodohan juga ya karena sama kan dokter kita ya? tuh hamil pertama, apalagi ya dok ya, rasa ingin tahu tentang sehatnya si anak, tentang ibu semua itu besar. Tapi kalau si dokter nggak interaktifnya nggak enak sama kita kan, kita ini gimana sih, ini kan anak pertama, aku harus nanya. Terus cuman yang udah bu anaknya sehat, ibu sehat, lah gimana sih dok, kayak gitu itu ada. Makanya aku ganti lagi sampai nyari yang nyaman banget
gitu. Karena sampai lahiran ya dok kita ketemu dokter itu lagi kan. Betul. Kayak siraman rohani juga berarti ya harus cari yang cocok gitu kan ya. Ternyata dokter juga gitu. Iya benar. Terima kasih sudah diingatkan Ibu Sesi. Dokter Nudi terima kasih. Sama-sama. Obrolannya Sesi terima kasih. Atas kehadirannya. Ini obrolan sangat bermanfaat. Insya Allah bisa memberikan manfaat juga untuk pemirsa Coffee Break yang saat ini sedang menimbang-nimbang gitu kan ya. Untuk melahirkan nanti apakah lanjut dengan normalnya ataupun ketika memang disarankan untuk sesar, semoga bisa diterima dengan lapang dada. Karena ya. memang pada saat proses sesar itu pasti ada indikasi tertentu yang sudah dilihat oleh si dokter. Ya. Terima kasih pemirsa. Ya, Asti, Harsya pamit. Kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan hanya di Coffee Break. Sampai jumpa.